الفاتحة بنات الفتوى والمنح والرسوخ وصلح الجسد والروح وطبع النصوح وبنية التعليم والتعلم والفائدة والاستفادة والانتفاع وإلى مؤلف هذا الكتاب أوصل إلى أرواح جميع مشايخنا في محل الكرامات وفي محل الصدق وفي محل الرضا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan hadis yang kemarin belum selesai diterangkan. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? Kepada Allah dan kepada kitabnya Allah. Artinya kepada Allah, nasihat kepada orang agar supaya orang itu beriman kepada Allah. Nasihat kepada kitabnya Allah agar supaya orang itu juga mengamalkan apa yang ada di dalam kitabnya Allah Al-Quran. Wali rasulihi dan nasihat kepada orang supaya orang itu iman kepada Nabi Muhammad. Wali rasulihi bukan berarti nasihat kepada Rasulullah, bukan. Bagaimana caranya? Artinya nasihat kepada orang agar supaya orang itu beriman kepada Nabi Muhammad, dan nasihat kepada orang supaya orang itu percaya dengan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dengan hadis-hadisnya. Waltizami taatihi, dan nasihat kepada orang supaya orang itu selalu melazimi ketaatan kepada Nabi Muhammad, agar orang itu taat nurut dengan perintahnya Nabi Muhammad dan menjauhi larangannya Nabi Muhammad. Wa ihya'i sunnatihi, dan nasihat kepada orang supaya orang itu menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, kamu kepada teman-teman kamu nanti di rumah, kepada saudara kamu disuruh, ayo pakai siwak, ayo pakai surban. Nah, itu dakwah apa? Nasihat itu nasihat. Nasihat itu nggak harus ceramah pakai mic gitu, enggak. Nasihat artinya peduli, mengajak orang supaya orang itu melakukan sunnah-sunnahnya Nabi, mengamalkan perintahnya Nabi, menjauhi larangannya Nabi. Wa takhalluq bi akhlaqihi, dan juga nasihat kepada orang supaya orang itu berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'addub bi adabihi, dan juga nasihat kepada orang supaya orang itu beradab seperti adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbati ali baitihi, dan juga nasihat kepada orang, kepada manusia supaya manusia itu mencintai keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang ini ada yang aneh gitu loh. Orang disebut orang Islam, bisa dikatakan orang yang berilmu, ustadz, kiai, tapi tidak mengamalkan hadis ini, tidak peduli kepada umat Muhammad yang seharusnya orang itu diajarkan untuk cinta kepada keluarga Nabi. Malah mereka mengadu domba agar supaya umat ini dibencikan kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi difitnah, dijelek-jelekkan. Nah itu
Nah, itu berarti udah tidak menjalankan, berarti itu sudah mukhalif, menentang kepada hadis Nabi ini. Seharusnya kita itu nasihat kepada orang supaya orang cinta kepada Nabi Muhammad, pada keluarga Nabi Muhammad, malah dibencikan. Naudzubillah, gimana nanti matinya orang itu? Wa ashabihi, dan nasihat kepada orang supaya orang itu cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan cinta kepada keluarganya Nabi, cinta kepada sahabatnya Nabi ini adalah merupakan pondasinya agama Islam. Pondasinya agama Islam ini hal yang penting ini. Hal yang penting, makanya jangan sampai kamu terpengaruh oleh mereka yang membenci keluarganya Nabi. Nabi pernah berkata begini, likulli syai'in apa? Artinya gini, setiap sesuatu itu pasti ada pondasinya. Likulli syai'in apa? Ya, setiap sesuatu harus ada pondasinya. Nah, sedangkan pondasinya agama Islam itu adalah cinta pada sahabatnya Nabi dan cinta kepada keluarganya Nabi. Nah, kalau orang nggak ada pondasinya, ya runtuh. Bangunan, kamu bangun rumah nggak ada pondasinya, ya roboh. Pondasinya harus ada dan kuat, baru dibangun akan kokoh. Nah, begitu juga kita sebagai orang Islam, yang mana pondasinya agama Islam itu adalah cinta kepada keluarga Nabi Muhammad dan cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Maka harus kita perkuat cinta kita kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya Nabi, yang mana itu merupakan adalah pondasinya agama Islam kita. Kalau nggak kuat, ya roboh, mudah terombang-ambingkan. Ya, kalau udah kita benci kepada keluarga Nabi, ya udah hancur sudah Islam kita. Mereka itu tujuannya membencikan kita kepada keluarga Nabi, tujuannya akhirnya nanti kita biar membenci kepada Islam. Pada akhirnya kita juga akan benci kepada Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu ini harus diwaspadai. Nah, ini ad-din nasiha adalah peduli. Peduli. Nah, kalau ada orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dikasih penjelasan supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang benci kepada keluarganya Nabi, kita kasih tahu, kita kasih penjelasan, jangan, bahaya. Itu adalah pondasinya agama Islam. Nah, itu peduli. Jadi agama Islam, nasihat itu nggak harus nasihat ceramah, enggak, artinya peduli. Seterusnya wali a'immatil muslimin, dan juga nasihat kepada pemimpinnya orang-orang Islam. Jadi artinya ini dengan arti apa? Nasihat kepada pemimpin orang Islam, artinya pada pemerintah. Artinya kita menolong kepada mereka itu dengan perkara yang hak. Nah, kalau yang benar kita dukung gitu loh. Pemerintah kalau ada program yang bagus, yang benar, harus kita dukung. Nah, kalau mereka ada yang lupa, ada yang salah, kita harus mengingatkan kepada pemerintah. Nah, itu nasihat itu. Kalau pemerintah ada yang salah, loh kok begini Pak, ini melanggar syariat Islam, loh harus kayak gitu. Dan juga mendoakan kepada pemerintah, didoakan supaya menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang bijaksana. Wa ada'uz zakat ilaihim, dan juga termasuk daripada nasihat adalah kita mengeluarkan zakat bagi mereka gitu. Jadi kalau ada program dari pemerintah zakat itu kita harus mengikuti. Wa imtithalu amrihim,
dan kita juga harus patuh dengan perintahnya. Kalau kita diperintah oleh pemerintah, kita harus patuh. Tapi ketika perintahnya itu bukan maksiat. Kalau perintahnya bukan maksiat, kita harus ikut, harus patuh. Tapi kalau maksiat, nggak boleh. Kalau maksiat nggak boleh. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh maksiat untuk bermaksiat kepada Allah karena menuruti makhluk, nggak boleh. Siapapun, walaupun pemerintah, orang tua kita misalnya menyuruh kita untuk bermaksiat, nggak boleh nurut. Misalnya guru kita menyuruh kita bermaksiat, nggak boleh nurut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah, bahkan ini pernah ada cerita ini. Ada cerita, ada Abdullah bin Hudzafah As-Suhami. Itu pernah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu peperangan. Jadi ada pasukan perang itu. Nah, Abdullah bin Hudzafah ini suruh jadi pemimpinnya. Abdullah, kamu jadi pemimpin perang ya. Kamu berangkat ke sana. Udah diperintah. Nah, terus Nabi itu memerintahkan kepada pasukan perang itu begini. Kamu harus nurut dengan pemimpin kamu. Kepada Abdullah bin Hudzafah, harus nurut, harus mendengarkan ucapannya dan harus patuh dengan apa yang diperintahkannya. Karena kalau kamu tidak nurut, berarti kamu tidak nurut kepada aku. Tapi kalau kamu nurut pada dia, berarti kamu patuh kepada aku. Udah. Akhirnya berangkat mereka berperang. Ada di jalan, Abdullah bin Hudzafah ini bergurau ya, guyonan gitu loh. Guyonan menyuruh kepada pasukan perang tadi. Untuk mencari kayu yang kering. Ayo semua ambil kayu yang kering ya, dikumpulkan. Oh ya siap. Udah nyari kayu semua. Begitu nyari kayu dapat, bakar. Nah, kayu kering dibakar, ya sudah menyala. Setelah menyala, anak buahnya itu disuruh loncat ke api itu sama Abdullah bin Hudzafah pada pemimpinnya itu. Ayo loncat ke api. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Akhirnya Abdullah bin Hudzafah ngomong pada mereka, loh, bukankah kamu sama Rasulullah disuruh taat kepada aku? Nabi berkata apa? Siapa yang taat kepada pemimpinku, maka kamu berarti taat kepada aku. Kalau kamu nggak taat kepada pemimpin, berarti kamu nggak taat kepada aku. Maka pasukan perang tadi mengatakan, loh, saya ini beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah itu supaya kami ini selamat daripada api di dunia dan juga di api di neraka. Loh, kok sekarang saya disuruh masuk ke api ini bagaimana? Maka akhirnya namanya guyon sama Abdullah bin Hudzafah, tidak guyon, matikan. Udah dimatikan apinya. Setelah itu, setelah perang pulang menghadap kepada Rasulullah SAW, maka pasukan perang tadi mengadu kepada Nabi, kemarin itu waktu kita perjalanan perang itu Abdullah bin Hudzafah itu memerintahkan kita untuk masuk ke dalam api, Nabi. Maka saya nggak mau, Dia mengatakan berdalil, loh, orang yang taat kepada aku berarti taat kepada Nabi. Kalau kamu nggak taat kepada aku, berarti kamu nggak taat kepada Nabi. Maka saya nggak mau, Nabi. Wong saya ini iman kepada Allah, mengikuti Anda ini supaya saya ini selamat dari api neraka, supaya saya selamat dari api dunia. Kok saya disuruh masuk ke api? Saya nggak mau, Nabi. Maka Nabi mengatakan, enggak, benar kamu disuruh, nggak mau itu benar. Karena apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nabi mengatakan, tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga
A'immatul muslimin ini, wali a'immatul muslimin ini juga bisa diartikan nasihat kepada apa? A'immatul muslimin. Para ulamanya orang Islam, ulamanya orang Islam. Nasihat kepada ulama artinya bukan kita menasehati ulama, bukan. Artinya kita itu harus menerima apa yang disampaikan oleh ulama dan mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama. Dengan apa yang disampaikan ulama, kita disuruh sholat 5 waktu, sholat berjamaah, suruh baik, suruh ihsan. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama. Wa nasru manakibihim, dan juga termasuk daripada nasihat apa? Kita menyebarkan sejarahnya ulama. Makanya kalau di hallnya para habaib itu ada manakibnya, dibacakan manakibnya, sejarahnya seorang ulama itu. Nah, itu tujuannya apa? Itu diantara termasuk nasihat supaya kita bisa meniru dengan amaliyah mereka, dengan amaliyah mereka. Wa ihsanul dzanni bihim, dan juga kita harus husnudzon kepada ulama. Ini harus husnudzon kepada ulama, itu harus husnudzon kepada ulama. Enggak kayak sekarang ini orang merasa alim sedikit, seorang ulama, habib yang seorang ulama dicaci maki, dihina, dipalsu-palsukan, difitnah. Nah ini berarti nggak melakukan apa yang disabdakan Nabi ini, ad-dinun nasihat. Dia tidak nasihat. Wa ta'zimihim, dan juga kita harus menghormati ulama, harus menghormati ulama. Orang kalau nggak menghormati ulama itu bahaya. Seterusnya wa amatihim, dan nasihat kepada para muslimin. Para muslimin, nasihat pada para muslimin, orang-orang Islam. Nah, artinya apa? Orang Islam ini artinya orang yang bukan pemerintah, yang bukan orang alim. Nah, ini orang awam artinya. Muslimin, orang muslim yang secara awam, orang awam. Nasihat kepada mereka, apa yang dinasihatkan? Nah, mereka butuh apa? Mereka nggak ngerti sholat, kita ajarkan sholat. Mereka nggak ngerti wudhu, kita ajarkan wudhu. Mereka nggak punya pakaian yang layak, kita berikan pakaian yang layak. Begitu. Mereka nggak punya pekerjaan, kita carikan pekerjaan. Mereka nggak bisa nggak ngerti agama, kita kasih pengajian rutin. Nah, itu termasuk diantaranya peduli kepada orang Islam, kepada orang Islam. Itu nasihat ya. Ad-dinun nasihat itu peduli. Ad-dinun nasihat itu adalah peduli, dan itu hal yang sangat penting, itu hal yang sangat penting. Ada dalam satu hadis Nabi mengatakan, inna ahabba ibadillah ilallah ansahum li ibadihi. Jadi hambanya Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling senang memberikan nasihat kepada hambanya. Nah, makanya jangan bosan-bosan kamu nasihat kepada siapapun yang membutuhkan. Teman kamu misalnya ada yang lalai, nasihati. Jangan gini, nanti kamu bodoh kalau nggak belajar. Nah, nasihat. Jadi kalau ingin menjadi orang yang dicintai Allah, ayo kita banyak nasihat. Artinya peduli kepada sesama. Juga ba'du tabi'in mengatakan khairun nas ansahuhum lahum. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang banyak menasehati kepada manusia yang lain. Tapi sebaliknya wa syarrun nas awsyahum lahum. Tapi sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang tidak mau menasihat tapi justru menipu, nggak diajak nasihat tapi
diajak maksiat. Tidak dinasehati, tapi dijerumuskan, diajak ke jalan yang nggak benar, diajak ke diskotik, ke karaoke, diajak main perempuan. Nah, itu syarrun nas itu, jangan sampai kita menjadi orang yang sedemikian. Nah, tapi di dalam nasihat itu ada tata cara ya. Ada tata cara. Kalau bisa nasihat itu harus dengan rifik, dengan lemah lembut. Tapi ya harus juga ada yang keras gitu loh. Nah, kayak sahabat itu kan ada seperti sahabat Abu Bakar yang lemah lembut, ada yang seperti Sayyidina Umar yang keras. Tapi bagi kelas kita itu sebaiknya nasihatnya itu birifik, dengan lemah lembut supaya diterima, Tapi kadang-kadang kalau terlalu lembut juga nggak diterima. Nah, tapi bagi kelas kita ini mengambil yang ini. Kita kalau nasihat kepada siapapun harus dengan lemah lembut supaya diterima. Maka dari itu ulama salaf as-soleh itu ketika menasehati seseorang itu dengan secara rahasia. Kalau ulama dulu tuh, kalau ada yang salah gitu dipanggil, ngomong berduaan empat mata, jangan begini. Nah gitu, itu nasihat itu. Daripada lagi gerombol gini, kamu bilangin gini, kamu jangan gini, nggak boleh gitu itu bukan nasihat namanya itu. Jadi kata Imam Syafi'i, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Siapa orang yang menasehati saudaranya dengan secara rahasia, maka dia benar-benar telah menasehatinya. Tapi wa man wa'adhahu alaniyatan faqad fadahu wa syanahu. Tapi siapa orang yang menasehati temannya, saudaranya alaniyah, dengan terang-terangan di banyak orang, maka dia adalah telah mengejek, menghina saudaranya itu dan mencaci saudaranya itu. Jadi kalau nasihat itu harus dengan rahasia yang benar itu. Bahkan ada cerita ini, ada orang seseorang itu menasehati raja. Ada orang menasehati raja, penasehatnya raja lah. Ada orang menasehati raja. Lah orang ini menasehati raja itu dengan keras. Raja dinasehati dengan keras. Akhirnya rajanya itu marah, nggak terima. Akhirnya raja itu marah sama penasehatnya itu. Akhirnya raja ngomong gini, khairun minka wa awaman huwa syarrun minni. Kamu tahu nggak? Orang yang lebih baik daripada kamu itu pernah menasehati orang yang lebih jelek daripada saya. Nabi Musa itu dan Nabi Harun itu jauh lebih baik daripada kamu. Dia pernah menasehati Nabi siapa? Pernah menasehati Fir'aun. Nabi Harun dan Nabi Musa itu lebih baik daripada kamu. Dia pernah menasehati Fir'aun. Nah itu loh, ketika Allah menyuruh kepada Nabi Harun dan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun, itu Allah mengatakan dia apa? Qala lahuma faqula lahu qaulan layyina. Itu Allah mengatakan kepada Nabi Harun dan Nabi Musa itu faqula lahu qaulan layyina. Nabi Harun, Nabi Musa ngomong sama Fir'aun itu yang lemah lembut ya. Suruh lemah lembut. Loh kok jadi kamu nasihati saya sekeras itu? Nah itu. Makanya nasihat itu sebaiknya itu dengan lemah lembut. Nah, bahkan ada cerita juga ya dari Sayyidina Hasan dan Husain. Itu suatu ketika itu pernah
wudhu di jeding masjid gitu ya, jeding masjid. Nah itu melihat ada orang yang wudhu dengan wudhu yang salah, ada orang tua wudhu salah wudhunya, nggak benar wudhunya. Maka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini nggak langsung ngomong sama orang tua itu, Pak, wudhunya sampai salah, bukan begini wudhunya, enggak kayak gitu caranya. Coba lihat ini, nasihat yang luar biasa yang dicontohkan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini. Akhirnya Sayyidina Hasan itu ngomong kepada Sayyidina Husain, Dek, di sini, ayo kita tunjukkan ke orang tua itu. Nanti kita wudhu bareng-bareng, kita suruh orang tua itu menilai mana wudhu kita yang lebih baik, yang benar, yang mana yang salah. Oh ya. Udah dipanggil orang tua, Pak. Oh iya, ada apa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Gini Pak ya, saya sama adik saya Husain ini saya mau wudhu Pak. Nanti saya pengen lihat Pak, mana yang benar wudhunya Pak, dan mana yang salah wudhunya Pak. Oh iya. Udah, akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain wudhu bareng. Dari mengusap wajah, niat mengusap wajah sampai kaki. Setelah selesai, bagaimana Pak? Siapa Pak yang bagus wudhunya Pak? Siapa yang salah wudhunya Pak? Maka orang itu ketawa, ya Allah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, wudhunya sampai berdua ini bagus, bener semua. Saya yang salah Sayyidina Hasan, wudhu saya yang salah. Nah itu nasihat, itu nasihat yang sangat luar biasa. Nah begitu. Tapi ya bukan berarti orang yang nasihat keras itu salah, enggak ya. Kadang-kadang memang juga ada yang harus keras, harus yang keras, ada yang harus keras. Jadi ya tergantung kondisinya lah. Kalau kayak Mindul ini harus keras ini. Kalau kalem enggak makan ini Mindul ini ya. Gitu. Nah, yuk kita teruskan. Wahada utawi kiki al-hadir. Wahada utawi kiki al-hadir. Iku kitabun kitab. Allafnahu kang ngarang sapa ingsun ing hada. Wa jama'na lan ngumpulaken sapa ingsun fihi ing dalam hada. Nubadan ing pira-pira cuwilan minan nasaihi saking pira-pira nasihat ad-diniyati kang bangsa agama, wal wasaya lan pira-pira wasiat al-imaniyati kang bangsa keimanan. Wa qasadna lan nyejo sapa kita sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono hadza an-naf'a ing kemanfaatan, memberikan kemanfaatan, wal intifa'a lan ngalap manfaat, wa tadzakkura lan ngeling-eling, wa tadzkira lan ngelingaken li anfusina maring pira-pira awak kita, wali ikhwanina lan maring pira-pira sedulur kita minal muslimina saking pira-pira wong Islam kabeh. Wa qad ja'alnahu lan teman-teman dadi akan sapa ingsun ing hadza bi ibaratin kelawan ibarat keterangan sahlatin kang gampang, qaribatin kang parek, wa alfadzin lan pira-pira lafat salisatin kang alus, mafhumatin kang den faham, hatta yafhamahu sehingga faham ing hadza sapa al khasu wong khusus, wong tertentu, wal amulan wong umum, min ahlil imani saking wong kang ahli iman, wal islami lan Islam. Wasamainahu lan ngarani sapa ingsun ing hadza, jenengi sapa ingsun ing hadza kitaban nasaihid diniyah wal wasayal imaniyah, ing aran kitab nasaihud diniyah wal wasayal imaniyah. Nas'alu jalu sapa ingsun Allah ing Allah taala hale maulur sapa Allah, ayaj'alahu ing yen dadekaken sapa Allah ing hadza khalison ing murni liwajihi krana dzate Allah
al-karimi kang mulya sapa Allah, wa muqarriban lan marakaken ila jiwarihi maring nanggani Allah fi jannatin naimi ing dalam pira-pira swarga kang pira-pira nikmat. Wa ya'zuma lan yen to ngagungaken sapa Allah an-naf'a ing kemanfaatan bihi kelawan hadza lana dumateng kita maring kita wali kafati ikhwanina lan sekabehane pira-pira dulur kita minal mukminina saking pira-pira wong kang iman kabeh. Fa innahu mongko temen setuhune Allah iku waliyu dzalika kang nguasani mengkono-mengkono iku waliyu dzalika kang nguasani mengkono-mengkono naf'un an-naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin wal qadiru lan zat kang kuwasa alaihi ing atase dzalik wa hasbuna utawi kang nyukupi ing kita iku Allah Gusti Allah wa ni'malan sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang dan pasrai utawi Allah wa ma taufiqi lan ora ana utawi pitulung ingsun iku illa billah angin kelawan pertolongane Allah alaihi ing atase Allah tawakkaltu pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubadan minan nasaih diniyah wal wasayal imaniyah. Ada kemusannaf kitab ini aku karang, aku ciptakan wa jama'na fihi nubadan dan aku mengumpulkan di dalam kitab ini nubadan cuilan potongan-potongan daripada nasihat-nasihat tentang agama, juga potongan-potongan daripada wasiat-wasiat yang berhubungan dengan keimanan. Jadi artinya kitab ini dikarang oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu menerangkan tentang nasihat tentang agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Wa qasadna bidzalikan naf'a wal intifa'ah. Dan aku berharap dengan kitab ini apa? Berharap agar supaya kitab ini bermanfaat kepada para muslimin, orang-orang banyak, banyak. Jadi beliau mengarang ini berharap supaya kitab ini bermanfaat kepada orang banyak, dan juga beliau mengarang ini mengambil manfaat, yaitu berupa ilmu, mengambil manfaat, mendapatkan manfaat supaya mendapatkan pahala. Jadi mengarang ini supaya bermanfaat kepada orang banyak, pada para muslimin dengan memberikan ilmu, dan juga mengambil manfaat, yaitu apa? Supaya mendapatkan imbalan pahala, mendapatkan imbalan ridho, imbalan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wat tadzakkura wat tadzkira. Dan juga Habib Abdullah bin Al-Haddad mengarang kitab ini bertujuan apa? Berharap agar supaya bisa mengingat, supaya sadar, supaya mengingat dan bisa mengingatkan kepada
orang banyak, orang lain. Nah, kadang-kadang kan ada kan orang itu mengingatkan orang tapi diri sendiri lupa. Kan banyak orang seperti itu kan. Lah ini enggak, kalau beliau untuk mengingatkan dirinya dan juga untuk mengingatkan orang lain. Mengingatkan orang lain tapi dirinya juga ingat gitu. Orang lain supaya sadar, juga untuk menyadarkan dirinya. Nah, sekarang kan banyak orang disadarkan tapi dirinya nggak sadar. Kan banyak orang nasihat kepada orang tapi diri sendiri nggak dinasehati. Orang dinasehati jadi benar tapi diri sendiri tetap nggak benar. Orang disuruh takut sama Allah tapi dirinya nggak takut kepada Allah. Orang disuruh rukun tapi diri sendiri tokaran. Nah, itu kan banyak seperti itu. Nah, betul kalau beliau enggak. Beliau mengingatkan dan juga untuk mengingatkan dirinya, menyadarkan orang juga supaya dirinya sadar. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ada dawuhnya Allah di dalam hadis qudsi itu apa? Allah mengatakan kepada Nabi Isa, "Ya Isa, nafsaka fa in ta'afta fa idzin nasa." Itu. Allah mengatakan kepada Nabi Isa, Nabi Isa, nasihati diri kamu sendiri ya. Nah, kalau kamu sudah bisa nasihati diri kamu sudah berubah, baru fa idzin nas, maka baru nasihati manusia. Nah, kalau sekarang kan enggak. Orang sekarang ini bisanya cuman nasihat kepada orang, tapi dirinya sendiri nggak karuan, nggak bisa dinasehati. Nah, orang mukmin itu seharusnya itu gimana? Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Makanya pengingat itu penting. Nah, tapi jangan hanya bisa mengingatkan, tapi juga bisa mengingatkan diri kamu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Wa dzakir, ingatlah ya bahwasanya zikir itu, mengingat itu adalah manfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman itu tidak mudah tersinggung seharusnya. Kan sekarang ini banyak orang itu mestinya pengingat itu adalah manfaat kan? Kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi orang sekarang kan enggak, orang udah tersinggung. Kalau diingatkan, itu loh, mata kamu tuh ada kotorannya. Itu mestinya kan, itu kan pengingat itu, mestinya harus seneng. Oh iya kotor ya, diusapi cukup kan selesai kan. Tapi kan enggak, orang-orang sekarang ini, digitukan itu tersinggung, marah. Apa kamu tuh kok ngurusi mata saya? Lihat mata kamu sendiri tuh. Kayak gitu. Dinasehati. Jangan gitu, nggak bagus. Kamu tuh anak santri. Nggak bagus kayak gitu, nggak pantas. Nggak terima kasih. Malah marah. Siapa kamu kok ngasih tahu saya kamu itu? Umur berapa kamu? Kelas berapa kamu loh? Mestinya pengingat itu manfaat buat dia sebagai orang beriman. Tapi diingatkan malah marah loh. Orang mukmin macam apa ini? Kalau orang mukmin itu nggak sensitif kayak gitu. Dinasehati itu malah seneng, malah terima kasih seharusnya. Bukan malah marah-marah kayak gitu. Gitu. Jadi jangan sampai kamu seperti itu. Biar nggak jadi orang yang nggak benar, karena orang mukmin itu seharusnya senang dengan nasihat. Orang mukmin itu harusnya tuh senang dengan peringatan. Kalau diingatkan tuh senang. Kalau disalahkan memang salah itu harus senang. Seharusnya gitu orang mukmin itu. Dan juga kata
Gaya musannaf wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlatin qaribatin wa alfadhin salilatin mafhumatin, dan aku jadikan kitab ini dengan ibarat keterangan yang mudah, lafaz yang mudah untuk difahami. Nah, ini juga dari mudahnya sampai orang yang khusus, orang yang tertentu dan orang awam juga bisa memahami kitab ini. Nas'alullah ta'ala yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im. Dan semoga kitab ini juga besar manfaatnya kepada kita dan juga kepada semua saudara-saudara kita orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menguasai untuk bisa mampu memberikan kemanfaatan kepada kita dan kepada semua saudara-saudara kita, dan Allah itu adalah zat yang mampu untuk memberikan semua itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.